saya Roheno SPDI sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nita, selaku wali kelas 2 di SDN 3 Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Atau istilahnya saya akan melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal, Bu, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, Bu. Kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Ya, baik Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini tujuannya adalah yang pertama, yaitu siswa dapat mengamati cerita gambar dan dinding. Siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengamati berbagai benda. Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Nah, untuk sekian tujuan pembelajaran itu, nah bagaimana ya area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk saat nanti dilaksanakan pada saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan, Pak. Baik. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa dapat mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur yang sesuai, Pak. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapainya adalah bagian aspek pengetahuan juga ya, masuk aspek keterampilan pada siswa. Saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, baik dari segi strategi pembelajarannya, kemudian metodenya, ataupun model pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu Pak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning, Ibu ya? Ya. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan kepada siswa. Baik, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE, menggunakan metode pembelajaran discovery learning, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan LKPD atau lembar kerja dan buku paket, begitu juga dengan alat ukur sebagai perangkat, contohnya garis. Nah, baik. Kira-kira kapan ya, Bu, Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas yang kita rencanakan ini? Nah, kebetulan pada hari Rabu Pak di kelas 2, bagian tema 5 tentang pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 1. Baik, jadi nanti hari Rabu saya akan berkunjung ya ke kelas Ibu. Baik Pak. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu ya, Bu ya. Nah, nanti setelah selesai kita akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya, Bu ya. Nah, percakapan pasca observasi yang nantinya akan dinampingi juga oleh Pak pengajar praktik, dalam hal ini Pak Dr. Firmansyah. Sebelum kita akhiri, Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran seperti media, metode, model apa yang akan saya gunakan nanti
IPA dari percakapan kita yang kita lakukan pada hari ini. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi dalam kelas nanti hari Rabu ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Heno selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Hari ini saya tidak sendiri, saya temani dengan Pak Lutfi Firmansyah selaku pengajar praktik dan juga Ibu Nita selaku rekan sejawat di sekolah kami. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Nita yang sudah berkenan beberapa hari kebelakang saya kasih direpotkan ya Bu ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan, observasi, kemudian juga kegiatan observasi di kelas. Tapi sehat-sehat semua ya hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Nah, sesuai janji kemarin ya Bu ya. Nanti setelah melaksanakan kegiatan observasi, kita akan berdiskusi. Kira-kira apa Bu yang akan kita diskusikan hari ini? Tujuannya itu diskusi kali ini untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi untuk mengevaluasi itu ya. Tapi gimana perasaannya kemarin setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang diobservasi oleh saya? Karena baru pertama kali, jadi saya merasa tegang Pak. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Nah, itu ya. Mungkin itu pengalaman pertama Bu ya? Atau sudah pernah sebelumnya juga? Pengalaman pertama. Mudah-mudahan berkesan Bu ya. Nah, baik, kira-kira Bu bisa diceritakan kembali ya apa yang kemarin sudah disampaikan kepada anak-anak dalam pembelajaran. Yang pertama saya pastinya membuat rencana pembelajaran Pak. Kemudian area pengembangannya saya menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi area pengembangan yang kemarin sudah dibutuhkan itu masalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Di mana aspek pengetahuannya itu siswa dapat mengenal Pak satuan baku ukuran suatu benda. Kemudian keterampilannya itu siswa dapat mengukur panjang suatu benda Pak dengan alat ukur yang sesuai. Berarti untuk pengetahuannya itu mengenal satuan, kemudian keterampilannya mereka mampu mengukur benda-benda di sekitar mereka. Terima kasih. Selanjutnya Bu, selama pembelajaran itu kira-kira ada kendala tidak? Pasti ada Pak kendala, di mana anak-anak itu ada beberapa siswa yang kurang fokus Pak atau kurang aktif di dalam pembelajaran tersebut. Kurang aktif dan kurang fokus. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kurang fokus atau kurang aktif dalam pembelajaran ini kira-kira seperti apa? Mungkin dari segi metode yang saya berikan Pak. Kemarin itu diskusi ya? Iya, diskusi. Kemudian selain metode tadi apa? Media Pak, media yang saya berikan seperti alat peraganya mungkin kurang bervariatif seperti itu Pak, sehingga anak kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi Ibu memandang bahwa anak kurang aktif, kurang fokus karena dari segi metode dan media yang belum maksimal barangkali ya. Nah Bu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau istilahnya untuk meningkatkan kembali keaktifan dan fokus siswa sendiri? Jadi saya akan meningkatkan media dan metode yang saya gunakan Pak untuk kedepannya agar anak-anak lebih bisa fokus Pak dalam pembelajaran, lebih bervariatif. Itu dengan cara yang seperti apa Bu kira-kira untuk bisa lebih meningkatkan atau lebih memvariatifkan dari segi media ataupun metodenya, kira-kira dengan cara seperti apa? Dengan cara mencari media yang cocok untuk anak supaya anak bisa terlihat lebih fokus, lebih aktif gitu Pak dalam pembelajaran. Jadi Ibu ingin mencari referensi-referensi yang lain ya Bu ya? Termasuk mungkin juga sharing dengan teman-teman mungkin seperti itu ya. Nah kira-kira Bu, itu kapan ya untuk usaha yang akan direncanakan itu ditindaklanjuti seperti apa? Saya kurang tahu Pak, tapi saya
Pak, yang berawal dari tadinya adanya kendala Pak, di mana masih ada beberapa siswa yang terdapat belum fokus gitu Pak, atau kurang aktif di dalam kelas. Ya, di mana media yang saya gunakan itu kan belum maksimal, kemudian metode yang saya gunakan juga belum terrealisasi dengan baik gitu Pak di dalam kelas, sehingga membuat anak itu menjadi kurang fokus atau kurang aktif. Jadi selanjutnya itu saya akan memaksimalkan Pak, metode yang saya gunakan dengan banyak berdiskusi dengan rekan sejawat, supaya bisa mendapatkan referensi seperti media, metode yang lebih bervariatif. Terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini. Semoga apa yang direncanakan ke depan berjalan lancar. Untuk selanjutnya hasil diskusi kami atau hasil kegiatan pasca observasi ini tentu ada arahan, ada masukan dari Pak Lukis selaku pengajar praktik. Silakan Bu Nita, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Nita yang sudah mau diobservasi oleh Pak Eno. Tentunya ini memang dalam rangka mensukseskan program pendidikan kultural yang Pak Eno sudah lakukan ya dia. Ini adalah memang untuk melaksanakan aksi nyata tentang modul 2.3 ya Pak Eno ya, tentang yang ini sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, KSE dan juga terakhir dengan cara coaching ini untuk supervisi akademik. Baik, sebelum percakapan tadi saya alhamdulillah sudah diperlihatkan video oleh Pak Eno ya, video ketika pra observasi bagaimana Pak Eno memberikan atau coaching kita di pra observasi. Kemudian juga tadi saya melihat video ketika Pak Eno mengobservasi dan Pak Eno sudah memberikan memperlihatkan catatan hasil observasi Pak Eno ya. Dan saya coba sinkronkan dengan sekarang, yaitu Pak Eno itu melakukan coaching pasca observasi ya. Tentunya tadi saya melihat pada percakapan tadi terjadi hubungan yang komunikatif, di mana tadi saya melihat tujuan dari ibu yang selaku observatif itu menyampaikan tujuan dari percakapan atau pembicaraan barusan. Kemudian saya juga melihat Pak Eno itu tidak seolah memberikan solusi, nasihat atau apa kepada ibu. Ternyata Pak Eno itu hanya istilahnya memancing dalam mata saya, apa sih yang akan ibu lakukan misalnya ketika ini. Dan berarti itu ibu bisa menjawab dengan sendiri ya. Kemudian percakapan proses kreatif juga nampak ketika percakapan dua arah antara Pak Eno dengan Pak ini dengan lancar gitu ya, santai gitu, tidak tegang gitu. Pak Eno ketawa-ketawa, saya senang lihatnya. Ibaratnya kan dengan rekan sejawatnya, walaupun mungkin di sini bisa dikatakan Pak Eno disuruh lebih duluan menurutnya, tapi saya nampak itu terjadi hubungan yang positif gitu. Kemudian tadi Pak Eno juga mencoba memaksimalkan potensi dari Bu Nitanya, jadi tanpa memberikan solusi ya Pak ya, tapi Bu Nita sendiri yang menemukan solusinya, sehingga Sakti overall saya pikir ini sudah sangat bagus ya Pak ya. Dan saya berharap Pak Eno tidak hanya ke Bu Nita saja, tentunya rekan sejawat sini kan banyak ya Pak ya. Mari kita bantu ketika memang besok membutuhkan ataupun perlu kita coaching ketika melihat ada hal yang mungkin rekan sejawat salah ataupun kegagalan di kelas ataupun baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya terima kasih. Tadi juga maaf lewat ada kesimpulan juga ya, sudah nampak kesimpulan dari ibu terhadap percakapan ini. Itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Bapak terima kasih atas tanggapannya atau umpan baliknya, sangat bermanfaat untuk saya khususnya untuk perbaikan di masa yang akan datang, terutama ketika pada saat supervisi akademik. Alhamdulillah proses kegiatan dari mulai observasi, kemudian observasi kelas sampai hari ini pasca observasi berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Luki sebagai pengajar praktik dan Ibu Nita sebagai rekan sejawat yang sudah mau ya berkorban untuk dijadikan sebagai observator. Barangkali itu untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.